upaya-upaya melakukan segala cara untuk memenangkan putra mahkota itu adalah sebuah cerita tragis demokrasi di Indonesia. Maka kalau kemudian para menteri bersiap untuk mengundurkan diri, bagi saya ini adalah bagian dari tanggung jawab moral mereka kepada sejarah demokrasi di Indonesia. Selamat malam semuanya. Hari ini saya membaca satu berita yang cukup menarik di mana Faisal Basri mengatakan bahwa ada belasan orang menteri yang siap untuk mengundurkan diri. Lebih tepatnya 15 orang menteri. Bagi saya ini adalah sebuah berita baru karena ini saya baca beritanya hari ini 18 Januari 2024. Meskipun secara cerita ini bukan cerita baru sama sekali. Jadi kalau kalian sering ngikutin video-video saya, di beberapa bulan sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa ada beberapa orang menteri yang mengajukan untuk mengundurkan diri. Dan itu kemudian dijawab oleh Ibu Mega bahwa mereka harus bertahan, harus terus membantu Presiden Jokowi karena komitmen partai, komitmen PDI Perjuangan adalah mendukung Pak Jokowi sampai 2024 untuk alasan apapun. Jadi beberapa orang menteri yang minta atau izin untuk mengundurkan diri itu kemudian ditahan dan diperintahkan untuk terus loyal kepada Presiden Jokowi atau membantu Presiden, membantu Jokowi sebagai Presiden. Tapi itu cerita beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau hari ini Faisal Basri menceritakan bahwa ada beberapa orang menteri yang siap untuk mengundurkan diri, bisa jadi itu adalah bagian dari dinamika politik atau memang sudah terjadi perubahan atau terjadi situasi yang berbeda. Karena kalau sampai kemudian ada belasan orang menteri mengundurkan diri, maka ini bisa menjadi satu pemicu untuk dimulainya proses pemakzulan di DPR. Karena apa yang terjadi kepada Gibran menjadi cawapres hari ini itu menjadi kekhawatiran banyak orang. Karena kalau hari ini Gibran bisa menjadi cawapres tanpa lewat proses kaderisasi, tanpa lewat partai politik yang jelas hari ini, ya karena Gibran kan sebenarnya adalah kader PDI Perjuangan, dia adalah wali kota Solo, lalu kemudian tiba-tiba maju dan didukung oleh Partai Golkar tanpa proses yang jelas gitu. Maka ini menjadi kekhawatiran banyak orang, terutama para politisi yang selama ini membangun karir politiknya dengan jalur yang benar, dengan jalur yang sangat panjang. Karena kalau Gibran hari ini menjadi cawapres, terlepas dia akan menang atau tidak, maka 2029 dia juga bisa maju sebagai capres. Terlepas dia akan menang atau tidak, maka selanjutnya terbuka peluang juga bagi Kaisang yang hari ini menjadi ketua umum partai lewat jalur yang juga sama sekali tidak benar, yaitu beberapa hari langsung bisa menjadi ketua umum partai. Itu juga terbuka peluang bagi Kaisang untuk maju sebagai capres. Dan kalau ini yang terjadi, maka cerita demokrasi di Indonesia itu akan sangat-sangat memalukan sekali. Apalagi kalau kemudian nanti anak-anak dari Kaisang, anak-anak dari Gibran juga maju sebagai calon wali kota di usia muda, di usia belasan tahun misalkan. Itu akan menjadi contoh buruk atau sejarah buruk demokrasi di Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah kita siap dengan situasi yang seperti itu? Bagi orang-orang yang tidak mendukung Prabowo Gibran hari ini, itu jelas sebuah tanda bahwa kita tidak siap untuk menghadapi cerita demokrasi di Indonesia di mana keluarga Jokowi, anak cucunya kemudian maju-maju terus sebagai calon presiden atau calon pemimpin lewat jalur yang tidak benar. Dan apa yang terjadi hari ini kepada Gibran itu menunjukkan bahwa keluarga Jokowi sudah tidak malu-malu lagi. Karena sebelumnya ketika MK memutuskan bahwa usia di bawah 40 bisa maju sebagai capres ataupun cawapres asalkan pernah menjadi pimpinan daerah, waktu itu beberapa relawan Jokowi, para pendukung Jokowi meyakini bahwa Jokowi akan menghentikan langkah Gibran, bahwa Pak Jokowi akan melarang Gibran untuk maju sebagai capres-cawapres. Tapi hari ini faktanya justru terlihat sekali bahwa Pak Jokowi mendukung anaknya untuk maju sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Artinya apa? Artinya Pak Jokowi dan keluarganya sudah tidak malu-malu lagi. Pak Jokowi yang dulu kita kenal sebagai orang yang bijaksana, sebagai seorang negarawan, sebagai orang yang memikirkan negara, ternyata hari ini kita bisa melihat kenyataannya.
bahwa Pak Jokowi sudah tidak punya harga diri lagi karena yang dia pikirkan hanya anaknya, bukan rakyat Indonesia, bukan demokrasi di Indonesia. Jadi dari dulu Pak Jokowi yang kita lihat sebagai orang yang patut untuk kita hormati, tapi ngelihat dari langkah-langkah politik hari ini di mana Pak Jokowi selalu mengikuti kemanapun Ganjar belusukan atau kemanapun Pak Ganjar berkampanye, itu menunjukkan bahwa cara-caranya sudah tidak fair lagi. Ya karena apa yang dilakukan Pak Jokowi hari ini itu jelas untuk mengimbangi Pak Ganjar. Karena dia tahu Prabowo tidak mampu untuk itu. Prabowo tidak mampu untuk jalan atau ketemu dengan masyarakat, dengan warga seperti yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Makanya kemudian itu ditutupi oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Ganjar ke Surabaya, Jokowi ke Surabaya. Pak Ganjar ke Mojokerto, Pak Jokowi ke Mojokerto juga. Jadi itu adalah bagian atau upaya Pak Jokowi untuk menghentikan langkah Pak Ganjar. Nah, ini adalah satu cerita atau strategi politik yang sangat-sangat tidak fair. Kalau mau fair seharusnya ya biarkan Prabowo yang melakukan atau minimal Gibran yang melakukan itu. Tapi nampaknya itu tidak mampu untuk dilakukan oleh Prabowo dan Gibran sekalipun untuk mengimbangi langkah atau belusukan atau kampanye Pak Ganjar dan Mahfud MD. Dan selain itu, kecurangan dan pengerahan kepada oknum aparat dan pejabat itu juga sudah ada di depan mata kita. Mulai dari pemasangan baliho sampai rekamannya juga pun masih ada gitu. Sehingga pengerahan dan upaya-upaya melakukan segala cara untuk memenangkan putra mahkota itu adalah sebuah cerita tragis demokrasi di Indonesia. Maka kalau kemudian para menteri bersiap untuk mengundurkan diri, bagi saya ini adalah bagian dari tanggung jawab moral mereka kepada sejarah demokrasi di Indonesia. Mereka harus melakukan itu, mereka harus mengundurkan diri dalam rangka sebagai sebuah pernyataan bahwa mereka tidak setuju dengan upaya-upaya presiden hari ini, tidak setuju dengan ketidaknetralan aparat pejabat dan semua elemen pemerintah untuk memenangkan capres tertentu. Apalagi kalau melihat dari rekan para menteri yang sekarang juga sudah sangat-sangat berpihak kepada capres pasangan 02 atau pasangan politik dinasti. Maka mengundurkan diri, para menteri yang mengundurkan diri itu akan menyelamatkan sejarah demokrasi. Minimal mereka memberikan satu pernyataan bahwa mereka tidak setuju dengan cara-cara yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan kalau mereka mengundurkan diri, ini jelas jalannya adalah jalan pemakzulan. Karena sebenarnya gitu ya, mereka bisa aja mendukung Pak Ganjar atau mendukung Anies Baswedan. Para menteri yang hari ini tidak bersuara gitu ya. Karena kan ada menteri yang mendukung Prabowo Gibran sudah ada gitu ya. Tapi para menteri yang mendukung Ganjar Mahfud atau Anies Caimin itu kan sampai sekarang masih belum ada atau minimal tidak seterang-terangan Bahlil dan kawan-kawannya. Tapi kalau mereka lalu kemudian tidak mau menyatakan dukungan kepada capres tertentu dan memilih untuk mengundurkan diri, maka bagi saya ini adalah jalan yang ingin mereka tempuh untuk mendorong terjadinya pemakzulan kepada Presiden Jokowi. Dan banyak orang juga bertanya di kolom komentar di video saya sebelumnya yang mempertanyakan kenapa pemakzulan ini penting. Toh nanti Pak Jokowi juga akan berakhir. Toh Pak Jokowi juga akan diganti oleh capres atau presiden yang baru. Bagi saya pemakzulan itu penting karena ini adalah upaya untuk menghentikan langkah keluarga Jokowi di karir atau kancah politik nasional. Karena hanya dengan cara pemakzulanlah maka semua cerita jalur-jalur keluarga ini bisa dihentikan. Soeharto misalkan ketika dia dimakzulkan, ketika dia dilengserkan, maka semua keluarga anak cucunya tidak mampu untuk bersaing di kancah politik nasional sampai hari ini. Nah, dan itu yang harus dilakukan kepada Pak Jokowi. Karena kalau Pak Jokowi tidak dimakzulkan, dia berakhir dengan biasa saja dalam situasi yang normal, maka anak-anaknya masih berpeluang untuk bisa maju sebagai calon menteri atau calon pejabat-pejabat lain dengan jalur-jalur keluarga. Dan itu yang sudah terjadi kepada Kaisang ketika dia menjadi pimpinan partai hari ini meskipun hanya bergabung beberapa hari saja. Kenapa ini menjadi penting sekali lagi untuk menghentikan langkah atau permainan politik jalur keluarga di keluarga Pak Jokowi. Dan selain itu
Ini menjadi penting untuk sejarah demokrasi di Indonesia agar persaingan orang-orang yang punya jabatan, punya posisi atau tugas-tugas tertentu itu masih mempertimbangkan kemampuan, pengalaman, dan latar belakangnya. Jangan sampai kemudian setelah ini tidak ada persaingan yang sehat. Karena pengalaman dan ijazah menjadi tidak penting, karena yang lebih penting adalah jalur orang dalam atau jalur keluarga seperti yang terjadi di MK sana. Jadi perlawanan kita kepada dinasti politik atau politik dinasti mungkin tidak akan cukup hanya dengan mundurnya beberapa orang menteri. Mungkin perlu juga para aparat pejabat yang selama ini diarahkan untuk melakukan dukungan menjadi tidak netral di Pilpres 2024, mungkin mereka juga perlu bersuara untuk menyelamatkan sejarah demokrasi di Indonesia. Dan kalau mereka, para aparat, ya terserahlah aparat apa, kemudian para pejabat, ada yang mengundurkan diri dan menyatakan secara jelas bahwa mereka ingin menjaga demokrasi dan menolak politik dinasti, maka selamanya sepanjang sejarah bangsa ini, nama-nama mereka akan dikenang sebagai pahlawan demokrasi di Indonesia. Dan setelah itu kita bisa melihat apakah selanjutnya Pak Jokowi akan bisa menghentikan langkahnya atau menjadi netral atau menjadi negarawan. Kita bisa lihat nanti. Tapi dari sisa yang kampanye yang tersisa beberapa hari lagi, saya melihat ini sudah sangat-sangat terlambat, sudah sangat tidak bisa untuk kemudian kita yakini bahwa pemerintah atau presiden menjadi orang yang netral di Pilpres 2024. Jadi kalau itu yang terjadi karena ini sudah terlanjur terlambat, maka ya memang cerita pemakzulan itu harus segera dilaksanakan untuk menyelamatkan sejarah demokrasi di Indonesia dan untuk menghentikan sejarah keluarga Pak Jokowi di karir atau para anak dan cucunya nanti. Karena tanpa pemakzulan, maka selamanya anak dan cucunya itu akan punya privilege, akan punya kemampuan-kemampuan untuk menembus jalur-jalur yang baru atau jalur-jalur keluarga seperti yang terjadi kepada Kaisang di PSI dan Gibran yang menjadi cawapres, meskipun secara aturan seharusnya tidak dimungkinkan dan secara dukungan partai dia tidak punya dukungan partai dari manapun. Karena dari partainya, dari PDI Perjuangan sudah mengusung Ganjar dan Mahfud MD. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.